Sulit memaafkan seringkali bermula dari cara otak melindungi diri. Saat seseorang disakiti, otak secara otomatis menandai pengalaman tersebut sebagai ancaman. Sistem ini bertujuan menjaga keselamatan emosional agar kejadian serupa tidak terulang. Reaksi tersebut terjadi tanpa disadari dan tertanam kuat dalam memori. Akibatnya, setiap ingatan tentang peristiwa itu kembali memicu emosi negatif. Secara biologis, amigdala berperan besar dalam menyimpan ingatan emosional. Ketika luka batin terjadi, amigdala memperkuat sinyal bahaya agar seseorang tetap waspada. Proses ini membuat emosi marah dan sakit hati sulit mereda. Inilah sebabnya waktu saja sering tidak cukup untuk menyembuhkan luka. Pemaafan menuntut otak untuk menurunkan sistem pertahanan yang telah lama aktif. Pengalaman emosional yang menyakitkan tersimpan lebih kuat dibanding pengalaman biasa. Rasa dikhianati, ditinggalkan, atau direndahkan meninggalkan jejak mendalam dalam ingatan. Setiap detail kejadian dapat muncul kembali secara utuh, seolah baru saja terjadi. Hal ini membuat luka terasa selalu hidup. Kondisi ini sering membuat seseorang lelah secara emosional. Ingatan emosional bekerja berbeda dari ingatan logis. Meski seseorang memahami secara rasional bahwa kejadian telah berlalu, tubuh tetap merespons seolah ancaman masih ada. Reaksi ini membuat pemaafan terasa tidak alami. Banyak orang merasa bersalah karena tidak bisa memaafkan, padahal respons ini bersifat biologis. Pemahaman ini penting agar seseorang tidak menyalahkan diri sendiri. Trauma masa lalu memperberat proses pemaafan. Individu yang pernah mengalami kekerasan atau pengabaian cenderung lebih sensitif terhadap luka emosional. Sistem saraf mereka terbiasa berada dalam kondisi siaga tinggi. Luka baru sering membuka kembali luka lama yang belum sembuh. Akibatnya, emosi menjadi berlipat ganda. Dalam kondisi trauma, tubuh lebih dulu bereaksi sebelum pikiran sempat menilai situasi. Rasa marah, takut, atau benci muncul spontan dan intens. Pemaafan menjadi sulit karena tubuh belum merasa aman. Penyembuhan trauma seringkali perlu didahulukan sebelum pemaafan bisa tumbuh. Tanpa rasa aman, pemaafan hanya menjadi tuntutan kosong. Rasa keadilan yang terganggu juga menjadi penghalang besar. Banyak orang merasa memaafkan berarti mengabaikan kesalahan yang dilakukan orang lain. Ketika pelaku tidak menunjukkan penyesalan, luka terasa semakin dalam. Perasaan ini menimbulkan konflik batin antara ingin tenang dan ingin adil. Dalam kondisi ini, memaafkan terasa seperti pengkhianatan terhadap diri sendiri. Secara psikologis, manusia memiliki kebutuhan kuat akan keadilan. Jika luka tidak diakui, emosi sulit dilepaskan. Pemaafan tanpa keadilan sering memicu kemarahan baru. Karena itu, sebagian orang menunggu pengakuan sebelum bisa memaafkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemaafan sangat terkait dengan validasi emosional. Harga diri dan identitas pribadi juga memengaruhi kesulitan memaafkan. Bagi sebagian orang, luka menjadi simbol batas diri yang pernah dilanggar. Menyimpan luka terasa seperti mempertahankan martabat. Mereka khawatir memaafkan berarti merendahkan diri. Pikiran ini membuat pemaafan terasa mengancam identitas. Luka emosional kadang melekat pada cara seseorang memandang dirinya. Seseorang bisa merasa, "Aku kuat karena aku bertahan dari luka ini." Melepaskan luka berarti harus mendefinisikan ulang siapa dirinya. Proses ini tidak mudah dan sering menimbulkan ketakutan. Karena itu, pemaafan tertunda bukan karena benci, melainkan karena ketidakpastian diri. Nilai budaya dan pola asuh turut membentuk sikap terhadap pemaafan. Ada lingkungan yang mengajarkan bahwa memaafkan adalah tanda kelemahan. Sebaliknya, menyimpan dendam dianggap sebagai bentuk kewaspadaan. Pola pikir ini tertanam sejak kecil dan terbawa hingga dewasa. Akibatnya, pemaafan terasa bertentangan dengan nilai yang diyakini. Budaya juga menentukan bagaimana emosi diekspresikan. Di lingkungan yang menekan emosi, luka sering dipendam. Emosi yang dipendam tidak hilang, melainkan menumpuk. Kondisi ini membuat pemaafan semakin sulit dicapai.
Kesadaran budaya membantu seseorang memahami sumber resistensi batinnya. Ketakutan akan luka yang terulang sering menghambat pemaafan. Banyak orang mengira memaafkan berarti membuka pintu untuk disakiti kembali. Ketakutan ini wajar, terutama jika pengalaman masa lalu sangat menyakitkan. Tanpa batas yang jelas, pemaafan terasa berbahaya. Akhirnya, seseorang memilih mempertahankan kemarahan demi rasa aman. Pemaafan sebenarnya tidak sama dengan membiarkan pelanggaran terjadi lagi. Namun kesalahpahaman ini sangat umum. Tanpa pemahaman yang tepat, pemaafan dianggap sebagai penghapusan batas. Padahal, seseorang bisa memaafkan sambil tetap menjaga jarak. Kesadaran ini sering menjadi titik balik emosional. Kemarahan memberi ilusi kekuatan dan kendali. Saat disakiti, kemarahan membuat seseorang merasa tidak sepenuhnya kalah. Emosi ini memberi dorongan energi sementara. Dalam kondisi tertentu, kemarahan terasa lebih aman daripada kesedihan. Akibatnya, pemaafan terasa seperti kehilangan perlindungan. Secara fisiologis, kemarahan memicu hormon stres yang membuat tubuh waspada. Dalam jangka pendek, hal ini terasa membantu. Namun dalam jangka panjang, tubuh menjadi lelah dan tegang. Melepaskan kemarahan membutuhkan keberanian menghadapi kerentanan. Banyak orang belum siap menghadapi kondisi tersebut. Rasa bersalah tersembunyi juga memengaruhi kemampuan memaafkan. Seseorang mungkin menyalahkan diri sendiri atas luka yang dialami. Memaafkan orang lain berarti harus mengakui bahwa dirinya benar-benar disakiti. Pengakuan ini sering terasa menyakitkan. Akhirnya, luka dipertahankan sebagai tameng emosional. Rasa bersalah membuat seseorang terjebak dalam konflik batin. Di satu sisi ingin bebas, di sisi lain takut menghadapi kebenaran. Pemaafan menuntut kejujuran terhadap perasaan sendiri. Tanpa kejujuran ini, proses pemaafan terhenti. Luka pun bertahan lebih lama dari seharusnya. Pengkhianatan dari orang terdekat meninggalkan luka paling dalam. Ketika kepercayaan rusak, rasa aman ikut hancur. Luka ini memengaruhi cara seseorang memandang hubungan lain. Ketakutan menjadi lebih luas dan menyeluruh. Pemaafan dalam konteks ini membutuhkan waktu panjang. Hubungan dekat melibatkan harapan dan keterikatan emosional. Saat dikhianati, rasa kehilangan sangat besar. Emosi yang muncul sering bercampur antara cinta, marah, dan kecewa. Campuran ini membuat pemaafan menjadi sangat kompleks. Prosesnya jarang sederhana atau cepat. Kurangnya dukungan emosional memperberat luka batin. Ketika seseorang tidak didengar, emosinya terasa tidak sah. Perasaan yang tidak divalidasi cenderung bertahan lebih lama. Dukungan membantu otak memproses emosi secara sehat. Tanpa itu, pemaafan sulit tumbuh. Lingkungan yang aman secara emosional memudahkan pemulihan. Ketika seseorang didengarkan tanpa dihakimi, luka perlahan melunak. Dukungan sosial terbukti menurunkan intensitas emosi negatif. Dalam kondisi ini, pemaafan menjadi lebih mungkin. Kesendirian justru memperpanjang penderitaan. Keterampilan mengelola emosi juga menentukan kemampuan memaafkan. Tidak semua orang diajarkan cara mengenali dan melepaskan emosi. Emosi yang tidak dikelola dengan baik akan menumpuk. Penumpukan ini membuat luka mengeras. Pemaafan membutuhkan kemampuan regulasi emosi yang matang. Tanpa keterampilan ini, seseorang mudah terjebak dalam siklus emosi negatif. Setiap pemicu kecil bisa menghidupkan kembali luka lama. Proses pemaafan pun terasa berat dan melelahkan. Pembelajaran emosional menjadi kunci penting. Pemaafan adalah keterampilan, bukan sekadar niat. Pada akhirnya, sulit memaafkan bukanlah kelemahan moral. Ia merupakan hasil interaksi kompleks antara otak, emosi, pengalaman, dan lingkungan. Ilmu psikologi menegaskan bahwa pemaafan adalah proses, bukan kewajiban. Setiap orang memiliki waktunya sendiri. Memaksa pemaafan justru dapat memperdalam luka. Memahami alasan di balik kesulitan memaafkan adalah langkah awal penyembuhan.
Kesadaran ini membantu seseorang bersikap lebih lembut pada diri sendiri. Dari kelembutan itulah ruang pemaafan perlahan terbuka. Bukan untuk orang lain terlebih dahulu, tetapi untuk ketenangan batin sendiri.